Halo guys, kembali lagi bersama saya Yudi Still in the Store. Gimana kabarnya? Masih puasa atau sudah batal? Pada season kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film tentang pembunuh bayaran yang tentu film ini tidak lebih buruk dari film pembunuh bayaran lainnya. Dan untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita lanjutkan. Kisah diawali dengan sebuah penelitian yang terjadi pada tahun 1967, di mana ada seorang ilmuwan yang dengan eksperimennya berusaha membuat mesin pembunuh yang sempurna. Manusia hasil eksperimen tersebut, sang ilmuwan pun berhasil dan subjek yang berhasil itulah disebut agent. Sangat disayangkan, hasil eksperimen yang berhasil tersebut tidak membuat sang ilmuwan senang, melainkan justru timbul banyak korban jiwa yang berjatuhan, dan ada pula orang yang menyalahgunakan agen tersebut. Dikarenakan manusia yang dikembangkan tingkat kecerdasannya melalui chip sudah pasti hilang rasa takut, emosi, dan rasa penyesalannya. Lantas sang ilmuwan yang merasa bersalah pun tobat dan memutuskan untuk menghilang selamanya bersama dengan hasil penelitiannya. Sang ilmuwan yang hilang misterius timbul masalah ketika ada seorang pria bernama Antoine yang mencoba melakukan penelitian yang sama dengan tujuan menciptakan mesin pembunuh mirip agent yang akan digunakan untuk keperluannya sendiri. Akan tetapi selalu gagal, dan satu-satunya cara agar berhasil adalah dengan mencari sang ilmuwan untuk bertanya langsung tentang resep penelitiannya. Setelah 6 tahun pencarian, Antoine menemukan sebuah foto yang menjadi kunci utama untuk menemukan sang ilmuwan. Akan tetapi tak ada seorang pun yang menyangka kalau pada akhirnya petunjuk itu adalah seorang gadis kecil yang merupakan putri hasil biologi sang ilmuwan. Gadis itu bernama Katia, oleh karena itulah Antoine telah menunjuk seorang bernama Dariego untuk menemukannya, dan oleh sebab itulah cerita dimulai dari sini. Scenes berpindah ke fasilitas penelitian sindikat internasional. Tempat Del Riego melacak lokasi Katia, terjadi sabotase tak terduga yang membuat Del Riego harus mengungsi bersama dengan 3 mobil yang melindunginya. Akan tetapi tanpa mereka sadari, bom yang sebelumnya menempel pada roda mobil pun meledak. Sepanjang jalan, semua kendaraan konvoinya hancur lebur oleh bom tersebut dan senjata yang tampaknya sudah diatur sebelumnya. Lanjut, Del Riego yang berhasil selamat berada di tempat aman memerintahkan para operator untuk memantau situasi sekitar. Namun siapa sangka, para operator ternyata sudah pada tewas dan 2 anak buahnya pun juga tewas. Alhasil semua itu dilakukan oleh satu orang yang rupanya adalah Agent 47. Agent 47 dengan tegas menanyakan keberadaan Katia, dan apabila Del Riego menolak maka kedua matanya jadi taruhan. Segera setelah menemukan Katia, Agent 47 pun pergi dan Del Riego sendiri pada akhirnya tewas sebab bom yang meledak otomatis saat hendak mengambil senjatanya. Sejak saat itu terjadi pertempuran sengit antara Agent 47 dan beberapa anak buah Del Riego lainnya. Tapi mereka semua bernasib naas alias mati dengan mudah, dan adegan ini terlihat seperti adegan di film para pembunuh bayaran lainnya, di mana dia mampu menggunakan pistol dari jarak dekat. Mengetahui bahwa Del Riego sudah mati, Antoine juga menugaskan agen yang lain untuk menemukan Katia sebelum Agent 47 menemukannya. Di sisi lain, Katia terlihat mencari keberadaan sang ayah yang merupakan seorang ilmuwan selama bertahun-tahun. Akan tetapi keberadaannya pun tetap menjadi misteri. Sampai pada saat di mana Katia berjalan keluar, dia tiba-tiba berhenti sejenak dan melihat kilasan masa depan di benaknya. Yang kenyataannya, Katia bisa melihat masa depannya sendiri. Ternyata Katia juga dulunya dijadikan kelinci percobaan oleh sang ayah, dan eksperimen tersebut ternyata lebih canggih dari Agent 47 itu sendiri. Di sisi lain, Agent 47 terlihat masuk ke kamar hotel dan dilihat dari penampilan tas yang dibawanya berisi berbagai macam senjata api. Setelah melakukan Face ID, Agent 47 pun beristirahat. Pada scenes ini hal yang paling menarik adalah Agent 47 tidur dalam posisi duduk dengan 2 pistol di sampingnya. Dan ya, seperti di film pembunuh profesional lainnya, tak jarang dari mereka para agent yang melakukan hal serupa. Singkat cerita, lokasi Katia pun ditemukan. Katia sendiri terlihat berada di kamarnya, dan setelah bertahun-tahun dilakukan pencarian, pada akhirnya ia menemukan keberadaan sang ayah yang sudah lama tinggal di Singapura.
Lantas Katia pun bergegas pergi ke stasiun untuk naik kereta, akan tetapi secara mengejutkan tiba-tiba seorang pria bernama John muncul, mencegatnya dan mengaku-ngaku bahwa ia dikirim untuk melindunginya dari Agent 47. Kembali ke Katia yang mampu melihat kilasan masa depan meski hanya 2 menit, hal yang dikatakan John pun benar terjadi sesuai apa yang dilihat Katia sebelumnya. Lanjut di sana terjadi pengejaran diikuti dengan perkelahian antara John dan Agent 47 dan keduanya yang hampir ditabrak kereta api pun selamat. Alhasil John dan Katia masuk ke dalam mobil dan mereka pun berhasil kabur dari Agent 47 yang tidak pantang menyerah. Agent 47 yang tidak pantang menyerah segenap mengerahkan semua kemampuannya dengan menargetkan mereka berdua menggunakan roket peluncur yang tepat mengenai belakang mobilnya. Dan hasilnya, mobil mereka pun kecelakaan yang membuat John dan Katia harus melarikan diri dengan berjalan kaki. Di sana John lagi-lagi meyakinkan Katia bahwa dia bekerja untuk sebuah perusahaan yang bernama Sindikat Internasional. Dan misinya adalah melindungi Katia dari perburuan Agent 47 dan tanpa ada pilihan lain John Katia memutuskan untuk memasuki gedung kedutaan yang pada akhirnya mendapatkan perlindungan oleh pihak keamanan di sana. Di gedung kedutaan, Katia yang lagi diinterogasi menjelaskan bahwa dia sedang dikejar oleh seorang pria tak dikenal yang akan membunuhnya. Di sisi lain, Agent 47 terlihat memasuki gedung secara terang-terangan dan tanpa ada perlawanan. Setelah melewati metal detektor, aparat keamanan kedutaan dihebohkan dengan senjata full set yang dibawa Agent 47 yang saat ini sudah diamankan, berada di ruang interogasi. Sanders yang merupakan pihak kedutaan bersikap tegas berusaha mengorek informasi dengan menginterogasi Agent 47 untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Akan tetapi sikap Agent 47 justru malah bermain-main dengan psikologinya, di mana Sanders pada akhirnya menjadi emosi dengan sengaja dia memasukkan peluru ke senjata Agent 47 dan mengatakan, "Jangan main-main karena kamu saat ini terkunci di sini bersamaku." Lantas Agent 47 yang pada dasarnya nggak punya emosi tak gentar sedikit pun menjawab, "Tidak Tuan Sanders, adalah yang terkunci bersama saya." Dan aksi slow motion yang keren pun terjadi. Di sisi lain, Jordan dan Katia berhasil kabur, sedang Agent 47 menyamar sebagai pihak keamanan pun juga berhasil kabur. Lanjut, Agent 47 dengan kemampuannya mengarahkan senapan laras panjang mencoba menembak Katia dari jarak jauh, dan untungnya peluru yang melesat hanya menyerempet bagian lengan kirinya. Tiba di hotel, John cerita bahwa dulu pertama kali ia menemukan arsip sang ayah di kantor tempat kerjanya, yang mana pada arsip tersebut tertulis bahwa ayah Katia berhasil mengubah Katia sejak kecil dengan menyuntikkan cairan serum khusus, yang mana hal itu menjadi alasan Katia memiliki kemampuan melihat masa depan meski hanya 2 menit. Lanjut, secara mengejutkan, telepon tiba-tiba berdering, memecah keheningan sesaat. Agent 47 menerobos masuk dan menembak John. Katia yang masih pingsan diikat ke kursi dan disinilah kebenaran sejatinya akan terungkap bahwa Agent 47 selama ini sama sekali tidak bermaksud jahat untuk membunuhnya, melainkan untuk menyelamatkan Katia karena ternyata John adalah utusan Antoine yang ingin menggunakan Katia untuk menemukan sang ayah yang merupakan seorang ilmuwan. Agent 47 menjelaskan bahwa dia dan Katia dulunya adalah teman baik ketika mereka masih anak-anak, hingga ia terpisah saat penelitian dihentikan. Agent 47 juga memaksa Katia untuk menggunakan kemampuan secara maksimal hingga ia bisa dengan segera melepaskan diri dari ikatan sebelum mesin pesawat yang siap menghancurkannya. Dalam keadaan darurat, Katia yang mental dan pikirannya sangat tertekan akhirnya berhasil fokus dan keluar dari belenggu tepat waktu. Setelah itu, keduanya dikepung anak buah Antoine dan hal yang menakjubkannya adalah si John yang ditembak mati saat berada di hotel bareng Katia ternyata masih hidup.
Setelah berhasil keluar dari kepungan, Agent 47 cerita bahwa John sebenarnya adalah seorang agen hasil eksperimen sindikat profesional, di mana tubuhnya dilapisi dengan titanium cair yang ditanamkan tepat di bawah kulit untuk menjaga tubuhnya tetap aman meski terkena peluru dan benda tajam, dan mereka berdua pun bergegas melanjutkan perjalanan ke Singapura. Di sisi lain, Antoine mendesak John untuk segera menangkap Katia dan membawanya kembali. Katia dan Agent 47 yang sudah berada di Bandara Singapura menjadi lebih waspada, terutama ketika mereka dihadapkan dengan pengawasan CCTV, karena pada dasarnya, markas utama sindikat profesional sesungguhnya berada di negara tersebut. Bertahun-tahun mencari keberadaan sang ayah, Katia pada akhirnya bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya, di mana sang ayah mengungkapkan alasan kenapa dia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya hidup aman sekaligus menyelamatkan Katia dari bahaya. Tidak lama kemudian anak buah Antoine pun muncul, tapi mereka berhasil lolos dengan kabur mengendarai mobil sedan berwarna merah. Sepanjang jalan terjadi kejar-kejaran di antara mereka, hingga tiba di pusat kota yang ramai penduduk. Secara mengejutkan, anak buah Antoine lainnya muncul mendapat peluang dengan mengarahkan tali tembak tepat menembus bodi mobil dan menjeratnya, yang membuat mobil yang mereka kendarai tidak bisa pergi kemana-mana. Agent 47 dalam keadaan terdesak terpaksa keluar dari mobil dan menembak mereka satu persatu. Hingga pada saat mereka hendak melarikan diri, sang ayah yang tertembak kakinya ditangkap dan dibawa ke markas Antoine, di mana sang ayah diinterogasi untuk mengungkap rahasia ramuan pembuatan agent tersebut. Sang ilmuwan yang pada dasarnya sudah tobat dan berprinsip kuat tetap saja merahasiakannya. Hingga tiba momen di mana telepon di markas berdering, Agent 47 mengusulkan pertukaran antara Katia dengan sang ilmuwan. Agent 47 mengatakan bahwa rahasia untuk membuat mesin pembunuh ada pada dalam darah Katia. Ternyata itu semua adalah tipu muslihat karangan Agent 47 semata. Katia pun kemudian menabrakkan helikopternya ke gedung. Ketika Antoine hendak ditangkap Agent 47, lagi-lagi John tiba-tiba muncul yang membuat perkelahian antara John dan Agent 47 tak terhindarkan. Dengan bodi titaniumnya membuat Agent 47 kewalahan. Di detik-detik kekalahannya, Agent 47 menyadari kelemahan John, yaitu listrik. Dan dengan ketangkasannya, Agent 47 pun pada akhirnya berhasil mengalahkan John dengan menyetrum bagian lehernya. Terlihat Antoine berhasil melarikan diri dengan helikopter bersama sang ilmuwan. Di sisi lain, Katia dan Agent 47 yang masih berada di lift terus mengejarnya. Setibanya mereka di cakrawala, anak buah Antoine yang tersisa berhasil dikalahkan, tapi sang ayah berhasil dibawa pergi oleh Antoine. Bukan film namanya kalau nggak ada rencana kedua. Karena ternyata sang ilmuwan menanam bom di tabung inhalernya. Karena itulah dia mati bersama Antoine. Segera si agent menelpon kliennya untuk memastikan bahwa Antoine telah tewas, dan nyatanya selama ini sang agent diinstruksikan oleh seseorang untuk membunuh Antoine dan Katia. Tapi karena si agent masih punya hati, ia membuang ponselnya dan menyalahi tugasnya. Tanpa sepengetahuan mereka, bos si agent pun mengirim agent lainnya untuk membunuh Katia dan Agent 47. Dan agent lainnya adalah Agent 48 yang merupakan cloningan Agent 47 yang telah disempurnakan. Dan fakta yang menarik adalah
masih banyak agen lainnya yang berkemampuan sama sepertinya, sesuai dengan nomor barcode di belakang kepalanya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah baik buruknya jati diri seseorang tentunya tergantung pada perbuatan orang tersebut. Saya Yudis undur diri, salam kaos kaki Albert Einstein.